Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dayatul Muslim dari kelas 6A Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Deret Taylor, Maclaurin, dan Lauren. Langsung saja, kita masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu Deret Taylor. Nah, untuk definisinya yaitu Deret Taylor dari sebuah fungsi real f(x) yang terdiferensialkan tak hingga dalam sistem bilangan real A adalah deret pangkat dengan bentuk umumnya yaitu fa ditambah f aksen A per 1 faktorial dikali x dikurang A ditambah f double faktorial A per 2 faktorial dikali x dikurang A kuadrat ditambah f pangkat 3A per 3 faktorial dikali dalam kurung x kurang A pangkat 3 ditambah bla 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 0. Dalam bentuk lebih ringkasnya dapat dituliskan sebagai sigma n sama dengan 0 hingga tak hingga dari f pangkat n A per n faktorial dikali dalam kurung x dikurang A pangkat n dengan an-nya sama dengan f pangkat n z0 per n faktorial sehingga fungsi z sama dengan f pangkat n z0 per n faktorial dikali dalam kurung z dikurang z0 pangkat n. Nah, untuk deret Maclaurin yaitu deret Maclaurin adalah deret Taylor dengan pusat z0 sama dengan 0 sehingga fungsi z sama dengan f pangkat n 0 per n faktorial dikali z pangkat n dengan beberapa Taylor kasusnya yaitu ada 3. Nah, untuk yang pertama yaitu deret kasus 1. Nah, di sini diketahui suatu fungsi fz sama dengan 1 per 1 dikurang z. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari deret Taylor dan Maclaurin fungsi ini. Setelah fungsi fz diketahui, kita harus mencari turunannya, lalu diformulasikan pola dari semua turunan. Untuk fungsi fz tersebut adalah menjadi 3 pola. Yang pertama ada fz, f pangkat aksen z, f double aksen z. Nah, untuk yang pertama yaitu fz sama dengan dalam kurung 1 dikurang z pangkat min 1 menjadi f aksen z sama dengan min 1 dikali dalam kurung 1 dikurang z pangkat min 2 dikali min 1. Maka didapat bentuknya yaitu 1 per dalam kurung 1 dikurang z pangkat 2. Untuk pola yang kedua yaitu f aksen z sama dengan dalam kurung 1 dikurang z pangkat min 2 menjadi f double aksen z sama dengan min 2 dikali dalam kurung 1 dikurang z pangkat min 3 dikali min 1 sama dengan bentuknya menjadi 1 per dalam kurung 1 dikurang z pangkat 3. Untuk pola yang terakhir yaitu f double aksen z sama dengan dalam kurung 1 dikurang z pangkat min 3 menjadi f pangkat 3 aksen z sama dengan min 3 dikali dalam kurung 1 dikurang z pangkat min 4 dikali min 1. Maka didapat menjadi 1 per dalam kurung 1 dikurang z pangkat 4. Nah, dari penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa f pangkat n z sama dengan n faktorial per dalam kurung 1 dikurang z pangkat n tambah 1 sehingga fz-nya sama dengan 1 per 1 dikurang z sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga dari dalam kurung z dikurang 0 pangkat n per dalam kurung 1 dikurang 0 pangkat n tambah 1 sehingga sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari z pangkat n.
deret kasus khusus keduanya yang diketahui yaitu Fz sama dengan E pangkat Z. Seperti pada langkah-langkah pada kasus sebelumnya, kita terapkan juga pada kasus kedua, yaitu yang dimana bentuk umumnya Fz sama dengan E pangkat Z menjadi F aksen Z sama dengan E pangkat Z menjadi F double aksen Z sama dengan E pangkat Z menjadi F pangkat 3 aksen Z sama dengan EZ. Maka dapat disimpulkan F pangkat N sama Z sama dengan E pangkat Z, sehingga dengan menggunakan deret Taylor diperoleh E pangkat Z sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari E pangkat Z0 per N faktorial dikali dalam kurung Z dikurang Z0 pangkat N. Nah, untuk yang terakhir yaitu deret khusus 3 yang diketahui yaitu Fz sama dengan sin Z menjadi F0 sama dengan 0. Maka untuk F aksen Z-nya sama dengan cos Z menjadi F aksen 0 sama dengan 1. Untuk F double aksen Z sama dengan min sin Z. Jadi disusun secara manual, maka deret Maclaurin untuk Fz sama dengan sin Z yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N dikali Z pangkat 2 N ditambah 1 per dalam kurung 2N tambah 1 faktorial. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu deret Laurent. Untuk yang pertama itu terdapat integral residu. Tujuan dari integral residu adalah untuk mencari hasil dari integral garis C dari Fz dz, yakni integral dari fungsi Fz pada kurva tertutup C. Hasil integral tersebut hanya ada pada dua kemungkinan berikut. Yang pertama, jika Fz analitik dalam atau pada kurva, maka hasil integral ini sama dengan 0. Dan untuk yang kedua, jika Fz memiliki singularitas pada titik, sementara di daerah lain bersifat analitik, maka Fz dapat dinyatakan menjadi deret Laurent dengan bentuk umumnya yaitu Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN dalam kurung Z dikurang Z0 pangkat N ditambah B1 per Z dikurang Z0 ditambah B2 per dalam kurung Z dikurang Z0 pangkat 2 ditambah B3 per Z dikurang Z0 pangkat 3 ditambah seterusnya. Maka untuk residu dari fungsi Fz adalah koefisien dari 1 per Z dikurang Z0, dalam hal ini B1, dituliskan dalam bentuk B1 sama dengan residu Z dikurang Z0 Fz. Nah, untuk yang kedua yaitu yang B, integral untuk sampel pulse. Sampel pulse adalah pole dari titik singular dengan orde 1. Ada dua rumus untuk mencari residu dari fungsi Fz yang memiliki simple pulse, yaitu residu Z sama dengan Z0, Fz sama dengan B1 sama dengan limit dari Z menuju Z0 dari dalam kurung Z dikurang Z0 dikali fungsi Z. Misalkan fungsi Fz dapat dinyatakan dalam bentuk Fz sama dengan Pz per Qz dengan Pz0 tidak sama dengan 0 dan Qz memiliki simple 0 pada Z dikurang Z0. Maka res Z sama dengan Z0 F dalam kurung Z sama dengan res Z sama dengan Z0 dari Pz per Qz sama dengan Pz per Q aksen Z. Jika Qz memiliki simple 0, ini berarti Fz memiliki simple pole. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu residu pada poles berode banyak.
Misalkan fungsi fz memiliki pol berorde n, maka untuk mencari residunya digunakan rumus sebagai berikut, yang dimana bentuk rumusnya yaitu res z sama dengan z0, f z sama dengan 1 per dalam kurung n dikurang 1 faktorial dikali limit z menuju z0 dari d pangkat n dikurang 1 per dz pangkat n kurang 1 dikali dalam kurung z dikurang z0 pangkat n dikali fz. Nah, kita masuk ke contoh. Di sini saya memiliki satu contoh yang dimana tentukan residu pada semua titik singular atau poles dari fungsi berikut, yaitu fungsinya adalah 4 per 1 ditambah z kuadrat. Kita masuk ke penyelesaiannya, yang dimana tadi terdapat di soal, yaitu soalnya fungsi z-nya 4 per 1 ditambah z kuadrat. Bila kita uraikan, maka fungsi ini akan menjadi 4 per 1 ditambah z kuadrat sama dengan 4 per dalam kurung z ditambah i dikali z dikurang i, sehingga dihasilkan z0 sama dengan min i. Untuk pz sama dengan 4, qz sama dengan z kuadrat ditambah 1. Untuk q aksen z sama dengan 2z. Dengan menggunakan rumus berikut, diperolehlah res z sama dengan z0, fz sama dengan res z sama dengan z0 pz per qz sama dengan pz per q aksen z. Nah, kita masukkan yang kita ketahui tadi ke dalam rumus. Pz-nya yaitu 4 dan qz-nya yaitu 1 ditambah z kuadrat sama dengan res z sama dengan min i untuk z-nya, z0-nya. Nah, dapat 4 per 2z sama dengan 4 per 2 dikali min i, maka hasilnya min 2i. Res z sama dengan i dari 4 per 1 ditambah z kuadrat sama dengan res z sama dengan i dari 4 per 2z sama dengan 4 per 2 dikali i, maka didapat hasilnya yaitu 2i. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.